Yang pasti, dan itu sudah berjalan, kami tetap akan mengikuti ikhtiar. Itu pasti ya. Perkara keberlanjutan ikhtiar, ya itu kan ada proses. Yang penting ikhtiar itu. Lalu dalam menggapai dan mencapai apa yang menjadi hajatan, itu kan ada proses, mekanisme kan, dan itu sedang berjalan. Ya, baik tadi yang ditanyakan dengan siapa, pakai apa, lalu itu menjadi momok ya. Dan seperti saudara-saudara ketahui semua, bahwa sampai dengan detik ini belum ada satupun yang mendapatkan rekom dari partai. Ingat ya, hatta sekalipun dia seorang ketua partai, karena masih ada proses, ya kan? Ini yang perlu kita bahas. Kalau wakil ini kan sudah mulai beredar-beredar. Pasangan. Mohon maaf, saya bukan sombong ya, tapi banyak yang berkeinginan. Salah satunya apa? Ya, mungkin anda udah tahu juga. Ada Pak Sukiman, ada Pak Asrul Sani, dan Musafiri. Yang lebih berpotensi. Ya. Siapa? Ya. Yang lebih berpotensi. Ya, pokoknya pada intinya kalau saya tuh dengan siapapun oke. Ya. Kemarin kan daftar sama Pak Asrul, berarti sudah final atau gimana? Ya, salah satu gambarnya itulah siapa. Ya, dengan siapapun siap. Tapi ada semacam kesepakatan dan kesepemahaman. Itu aja. Sudah berapa partai yang mendaftar? Banyak, diantaranya Golkar, saya masih Golkar juga. Ikut survei dan saya salah satu di antara 4 bakal calon. Ya toh? Nah. Ya, kalau sekarang ini berbagai macam spekulasi kan, prediksi. Ini yang dapat, itu yang dapat, mana jaminan? Golkar aja 3 kali survei sampai Agustus baru dia. Kalau kepastian wakil kita kapan ini? Apanya? Insya Allah per Juni. Nanti langsung deklarasi. Ya. Artinya kalau sekarang masih belum final ya, Belum. siapa wakil kita? Rata-rata belum Pak. Zul Rohmi yang diributkan aja belum jelas. Apalagi yang lain. Kalau peluang di Golkar sendiri seperti apa? Sama. Ini empat itu berpeluang semua gitu. Oh iya, dan masih bersurvei. Kalau potensi berpasangan dengan Bos Kiman gimana? Apanya? Sangat terbuka dengan siapapun kalau saya. Kalau komunikasi kita gimana? Yang penting visi misi kita sama ya, pada intinya saya. Kalau masalah sharing kekuasaan, sharing itu ya, saya paling fleksibel ya. Kalau komunikasi. Ya, mohon maaf saya kalau boleh nyinggung ya, 2 periode saya jadi Bupati Lombok Tengah, dengan siapapun saya tidak masalah. Ya kan? Itu kan. Ya, selain survei internal Golkar sendiri, apa punya survei sendiri? apanya? Ndek customer survei diri. Bagi bakat si survei dengan artinya melibatkan survei selain Golkar gitu. Ada hasilnya. Ya. Tapi saya agak sedikit ini ya menghindari itu. Jangan sampai justru ya survei pesanan dan terus kita ingin, nah itu juga merugikan diri sendiri. Ya selama ini saya disurvei ya kena dengan surveinya orang lain. Ya. Mungkin anda juga udah tahu semua. Apalagi survei sendiri ya. Nah saya tidak mau itu, nanti jangan pesanan hasilnya itu. Tapi ada survei sendiri dengan yang lain. Nanti pada saatnya. Itu yang harus kita tingkatkan namanya ya, pergerakannya ataupun upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau sekarang gerakan dan upaya yang dilakukan sekarang ini apa? Masih tahap awal saja, hanya bagaimana sosialisasi. Kalau istilah saya itu matur puikan dulu lah kepada masyarakat. Bahwa saya akan ikut ikhtiar lagi. Kedua istilahnya mohon izin, mohon doa ya, nanti terakhir mohon dukungan. Ini di Lombok Tengah ini kan ada 4 ini yang kandidat ini. Ini gupusin dulu lah sih. 5-10 pada sejeput kan. Kalau enggak itu alternatif. Karena begini, Allah itu akan menaikkan orang yang tidak. Jadi tidak masalah. Tidak ada masalah. Kamu tahu lo balak dengan milu nasi ada. Ayo milih.
Selapun kena yang menang ki. Ndara ini tebalak sih. Kalau misalkan di partai kita tidak dapat rekom ini, Bang, ada nggak alternatif lain untuk independen? Ya bisa saja kan terbuka. Artinya Sudah mulai kita siapkan. pasti Ada maju. plus minus. Sudah mulai kita Ya paling anu kan hanya 4 pasangan kalau dari partai ya. siapkan. Maksimal. Seperti 2019 4 pasangan maksimal. Lagi marah baru. Kadang-kadang politik ini unpredictable, tidak bisa terlalu semua diprediksi. Ya? Bapak mohon maaf saya kalau menyebut orang ya. Ini satu contoh. Ribut tanggal 2 deklarasi, tanggal 5 deklarasi. Jangan dengan pitu nih, Mak. Terancam bubar lagi. Ya. Agak dia tahu lalu jelap lalu buat kesimpulan. Cabut balik. Nah, itu ya. Cabut baliho ini. Nah, itu kan. Kan gampang dong nih. Mungkin harapannya sedikit bah untuk pilgub nih pada para Intinya bakal calon nih. Dalam melakukan ikhtiar ini tentu ada berbagai macam dinamika. Yang penting kita ya udah kita lakukan ikhtiar lah semampu kita dan seperti apa ya. Penentu semua itu hanya Allah. Dari Lombok Tengah kebetulan kabupaten lain hanya 2 kabupaten yang mengeluarkan kandidat calon gubernur. Sumbawa Pak Zulkifli Mansah, incumbent. 4 Lombok Tengah. Saya coba lah di ini. Nah, padahal dan saya jika saya tidak punya partai, terus saya tidak punya uang, betul mungkin itu. Lagu pagi kita di tanah birokrasi ambil partai kan. Anda mau sebut terjadi. Di Kebal masih baru birokrasi jadi pegawai negeri. ASN itu. Belum juga dia bukan pengurus partai. Pak Dan berusaha. Kepeng masih maaf, tetap dia udah kepeng tiang masih kan. Lagu cuma birokrat, main pada kita rekening. Zulkifli Mansah doang kan paling jeleng dalam laporan KPK. Mana? 5 tahun jadi gubernur. Kepeng masalahnya. Ampun dia politisi ini. ASN Bani nak laporan atas 5 miliar. Nah, cawan. Kedua, segera kalau mandiri nih kepeng 100 triliun ini lain-lain gaya nih. Itu ya. Jadi rezeki itu tidak mesti dengan uang. Nah itu yang berkembang bah di Suhaili tidak bisa masuk pertama tidak ada modal, Aduh, tidak lalu, ada partai. Sampai sekarang ini bah sudah berapa kelompok masyarakat yang sudah mendadak rasakan diri? Oh banyak sekali. Kalau saya mau cerita itu Lombok Timur itu seluruh desa sudah aktif. Sudah ada Dan tim. mereka mandiri membuat. Boleh dicek. Kecamatan 21 kecamatan. Di Lombok Tengah sendiri Sudah jauh sebelumnya ada Kopassus, ada SSC, macam-macam namanya. itu Lombok Timur bah. Kalau kita bergeser ke Pulau Lombok Seberang Barat, Pulau Seberang juga begitu. Secara mandiri. sama ya masuk. Relawan itu. Artinya di seluruh kabupaten kota ini sudah Oh sudah ada. Dan kita punya jaringan. Dan begini Anda juga mohon maaf ya. Lagi-lagi saya tidak sombong. Tapi ini untuk membuka mata. Jangan kita meremehkan seseorang. Saya ini waktu midu presi 2011. Waktu belet le bungkak le tian le apa. Wah, le tahu ngendok ngalak mana ibaratnya. Waktu lah ngidap sakit mun ani kenyeket meri doang le dengar. Tabu malah. Kan kena tahu aket tadi. Waktu tak tahu ngidap yang kalah. Gendang itu sudah terdengar berarti Pak ya. Sudah nyampe. Jadi nenek di teman-teman tai kering otak takut. Jadi kalau dalam hidup ini jangan pernah jadi pecundang, jadi penakut gitu ya. Penakut dalam arti begini, tetap kita lakukan itu dong. Jangan pernah. Gitu. Angka yang kadang-kadang mohon maaf tapi mungkin terkesan sombong ya. Statement saya. Nendek nampak 10 masih. Mohon maaf, bukan saya meremehkan yang lain. Mungkin hak telu lain. Ya mohon maaf, jangan saya dituruh untuk takut dengan bayangan
kandidat yang lain. Enggak, sama-sama. Ya. Ini takut si Lengon Batur. Berikutnya lagi, Olim Bijaya tahu mampu dengan tengah kan? Dan kabupaten lain itu itu prinsip. Dia tahu bala mihul bala. Nanti penyalon aneh belum tahu. Fazul apa lagi kan? Berikut. Misal dia tahu ya, wah pasti dengan yang menang incumbent. Enggak dia. Kita masih bayang-bayang, takut sih bayang-bayang. Makanya saya katakan apa? Nendek nak Pak Zulkifli Mansah. Pak Jokowi pensiun kemudian nyalon jadi gubernur di NTB misalkan lawan. Nendek takut itu bukan sombong. Aran wajib. Itu Mas. Artinya batasan kita ini lakukan. Tapi bukan tidak perhitungan, tetap kita punya perhitungan. Ya kan? Tetap. Lagu marhaban, mohon maaf. Wah nilu. Dan saya jadi runner up. Untuk Pulau Lombok saya menang 98.000. Jadi modal. Paling geleng. Oke, telang 98 itu. Yang Lombok itu 700.000 saya punya NTB kan. Telang lah 50%. Masih ada bekal 400.000. Adboy ya 1 juta karena 600. Tidak sesulit orang yang lain. Tidak seberat. Mohon maaf, tidak segampang. Ini mohon maaf, ini hitung-hitungan. Benar. Popularitas misalnya. Wah, ini udah tahu anak lain. Nomor sekian gam anu itu. Iya, nak. Elektabilitas ya buktinya 700. Arah lah modal. Kalau untuk ya Topa sendiri, Pak? Ya sama juga itu modal. Dia mungkin termasuk baru-baru nih. Kalau bersal Tunggur Padir. Saya milih ngek-ngek ngaku ya Topa misalnya nih. Nah, ini mohon maaf ya. Tapi semua ini artinya kita berpikir ayo yang anu aja lah, jangan terlalu mumet. Kedua, memprediksikan sesuatu juga jangan melupakan penentu semua ini hanya Allah. Tetap kita lakukan ikhtiar dengan batas kemampuan. Oke? Dan siapapun mereka dari kalangan manapun, mereka punya peluang untuk menang kalau Allah sudah berkehendak. Apalagi Fathul Bari, ketua partai itu. Tapi apakah Fathul Bari sekarang sudah ada di jaminan? Sudah ada rekomendasi dari Gerindra? Not dulu. Umpai kebal yang mengklaim Gerindra. Ya, Jadi belum pasti. Masih cair sekali. Iyalah. Begitu misalnya tahu dia juga mengklaim Golkar. Cara mohan kedua Golkar nih. Kamu? Masing statement mana sedikit dah? Masing statement. Nah, jadi beginilah. Kita sudah mulai masuk dalam tahapan pemilu kada. Ya. Kita sebagai masyarakat, mari kita ikuti ya, kontestasi pemilu kada 2024 ini ya dengan tenang. Apa yang kita bisa perbuat, ayo berpendapat boleh, ya ikut ikhtiar mendukung siapapun. Yang penting ya, kita meminimais kemungkinan ada benturan-benturan. Kedua, kalau mencintai dan mau mendukung seseorang, jangan pernah berlebihan, ya memuja-muji, dan jangan pernah kalau sudah memuja-muji dukungan kita, pasti kita akan meremehkan dan menjelekkan orang lain. Ini maksudnya. Ya, ayo kita ikut. Hak itu ikhtiar, siapapun itu. Hak. Hidup ada juga. Nah, itu intinya, ya. Terkait luar konteks nilai itu prediksi di Lombok Tengah sendiri seperti apa?